di sebuah desa pesisir yang damai, jenazah seorang ulama sepuh menolak dimakamkan sampai 3 kali. Tidak ada yang tahu alasannya sampai cucunya menemukan sebuah surat tua yang mengungkap amanah besar yang telah terabaikan selama puluhan tahun. Bumi Karangsari tiba-tiba menjadi saksi paling jujur. Setiap kali jenazah Kiai Abdul Malik hendak dimakamkan, keranda itu seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa yang ditutupi desa itu selama ini, akhirnya muncul ke permukaan. Seluruh hidupnya, Kiai Abdul Malik menyimpan sebuah amanah dari sahabat para wali. Ketika beliau wafat, amanah itu menuntut penyelesaian dengan cara yang mengguncang desa. Jenazahnya tidak bisa diterima tanah sampai kebenaran diungkapkan. Di balik wajah damai desa Karangsari, tersembunyi pelanggaran amanah yang dilakukan oleh orang yang paling dipercaya. Dan hanya ketika cucu seorang ulama bangkit mengungkap kebenaran, desa itu menyadari yang tertunda harus ditebus. Setelah kepergian kakeknya, Raka tidak hanya harus merelakan kehilangan. Ia harus membongkar sejarah kelam desanya sendiri, sejarah yang membuat bumi menolak menerima jenazah orang yang paling ia cintai. Di pesisir Jawa, desa Karangsari dikenal sebagai desa yang tenang dan religius. Di tengah desa berdiri sebuah masjid tua, sederhana namun penuh wibawa. Setiap subuh, suara azan dari masjid itu menjadi tanda dimulainya hari. Masjid tersebut dipimpin oleh ulama sepuh yang sangat dihormati, Kiai Abdul Malik. Beliau dikenal lembut, bijaksana, dan menjadi tempat bersandar banyak hati yang gelisah. Di sisi beliau, hampir setiap hari, tampak seorang pemuda bernama Raka, cucunya, yang dengan setia membantu membersihkan masjid, menata kitab, dan mengurus santri kecil. Pagi itu, Raka datang lebih awal untuk menyapu masjid sebelum jamaah berkumpul. Tak lama, Kiai Abdul Malik masuk dengan langkah perlahan. "Terima kasih sudah datang duluan, Nak," ucap beliau sambil tersenyum. Raka menjawab dengan hormat, merasa bangga bisa mendampingi kakeknya. Saat subuh berjamaah dimulai, Lurah Sasmita duduk rapi di saf depan sosok pemimpin desa yang tampak berwibawa dan sangat menghormati Kiai Abdul Malik. Salat berlangsung khusyuk, dan selepas wirid, sang Kiai menyampaikan nasihat singkat. "Masjid ini, tanah-tanah sekitar, dan hak orang-orang lemah. Semuanya adalah titipan. Kita hanya penjaga, bukan pemilik," ujarnya tenang. Raka memperhatikan dengan penuh taksim, meski belum memahami seluruh maknanya. Usai jamaah bubar, Raka dan kakeknya duduk di serambi masjid. Angin pagi mengalir lembut. Di tengah keheningan itu, Kiai Abdul Malik berkata, "Raka, kalau suatu hari Kiai dipanggil, jagalah masjid ini. Jangan biarkan amanah tertunda." Raka mengernyit bingung. "Amanah apa, Kiai?" Namun Kiai Abdul Malik hanya tersenyum dan menatap sebuah rak kayu tua di sudut masjid. Di antara kitab-kitab lama, tersembunyi selembar surat tua yang sejak lama beliau jaga. "Belum saatnya kau tahu. Suatu hari, kau akan mengerti." Menjelang senja, keduanya menjenguk warga desa yang sakit. Dalam perjalanan pulang, Raka memberanikan diri bertanya, "Benarkah dulu Kiai dekat dengan para wali?" Kiai Abdul Malik menjawab dengan rendah hati, "Yang penting bukan kedekatan itu, tetapi amanah yang mereka titipkan. Amanah itulah yang Kiai bawa." Malam hari, ketika rumah sudah sunyi, Kiai Abdul Malik duduk di ruang tengah dan membuka surat tua itu. Kertasnya menguning, namun isinya tetap jelas, perjanjian lama tentang tanah wakaf dan hak orang lemah di desa. Pada baris terakhir tertulis, amanah adalah saksi yang tidak tidur. Wajah Kiai Abdul Malik tampak pilu, seolah menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Tanpa sengaja, dari balik pintu, Raka melihat kakeknya memandangi surat itu dengan tatapan berat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raka mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan hati penuh tanda tanya. Malam itu, Karangsari tampak biasa-biasa saja. Namun sesungguhnya, sebuah amanah lama baru saja mengetuk pintunya, sebuah amanah yang kelak akan membuat jenazah seorang ulama menolak dimakamkan hingga 3 kali. Dan malam itu pula, tanpa disadari siapapun, langkah pertama menuju takdir tersebut mulai bergerak perlahan. Keesokan paginya, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Embun masih menempel di daun-daun padi ketika Raka bergegas ke masjid untuk menyalakan lampu-lampu kecil di dalamnya. Namun ketika ia membuka pintu masjid, ia mendapati Kiai Abdul Malik sudah duduk sendirian, menghadap mihrab, ditemani keheningan subuh yang belum sepenuhnya pecah. Raka tertegun.
Kiai belum tidur. Kiai Abdul Malik menoleh sambil tersenyum. Namun senyum itu tampak mengandung sesuatu yang sulit ditafsirkan antara lelah dan pasrah. Kadang malah membawa jawaban yang tidak kita duga. Nak, Raka tidak mengerti, tapi ia memilih duduk di samping kakeknya. Mereka menunggu waktu subuh dalam diam, hanya ditemani suara angin yang menyapu halaman masjid. Usai salat subuh, warga mulai berdatangan untuk menyalami sang kiai. Namun pagi itu, banyak yang memperhatikan bahwa suara Kiai Abdul Malik terdengar sedikit lebih pelan. Langkahnya lebih lambat, dan wajahnya tampak redup dibanding hari-hari sebelumnya. Raka, bisik Nyai Rukayah setelah jamaah bubar. Belakangan Kiai sering melamunnya. Apa beliau cerita sesuatu padamu? Raka menggeleng. Tidak, Bu. Tapi Raka merasa, Kiai sedang memikirkan sesuatu yang penting. Nyai Rukayah menunduk. Mungkin benar, ada hal-hal yang beliau simpan sejak lama. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa berat, namun ia belum berani menanyakannya lebih jauh. Menjelang siang, ketika matahari mulai menghangatkan desa, Raka membantu kakeknya menata kitab-kitab di serambi masjid. Saat itulah, tanpa sengaja, kitab yang paling tebal tergeser, dan Raka melihat ujung surat tua yang semalam dipegang sang kiai. Kiai, ini kertas apa? Tanya Raka ragu. Kiai Abdul Malik spontan meraih surat itu dan menutupinya dengan telapak tangan. Ada sekilas ketegangan yang jarang terlihat dari beliau. Ini hanyalah catatan lama, jawabnya pelan. Tapi Raka lihat Kiai membacanya tadi malam. Raka menatap wajah kakeknya. Apa ini tentang amanah yang Kiai sebutkan? Pertanyaan itu membuat Kiai Abdul Malik terdiam lama. Sorot matanya perlahan melembut, namun juga tampak berat seolah beliau ingin bercerita, namun juga ingin menahan diri. Akhirnya ia berkata, Raka, ada janji yang pernah Kiai saksikan. Janji itu bukan untuk kakek seorang, tetapi untuk desa ini. Namun, ada bagian yang belum tersampaikan. Kenapa belum? Desak Raka. Karena belum datang waktu yang tepat, jawab sang kiai. Dan, mungkin waktu itu semakin dekat. Raka ingin bertanya lebih banyak, tetapi Kiai Abdul Malik menutup percakapan dengan senyum tipis yang seolah memohon agar topik itu tidak dilanjutkan hari itu. Sore harinya, angin pesisir bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kelapa bergoyang, dan langit tampak sedikit lebih mendung. Di halaman masjid, Raka merapikan tikar yang terangkat angin ketika Lurah Sasmita datang menghampiri. Raka, sapa Lurah itu dengan suara ramah. Kiai tidak apa-apa, pagi tadi beliau terlihat lelah. Sepertinya Kiai hanya kurang istirahat, jawab Raka sopan. Lurah Sasmita mengangguk, lalu memandangi masjid tua itu dengan senyum kecil. Masjid ini sudah seperti jantung desa ya. Berkat Kiai Abdul Malik, semuanya terasa hidup. Raka tersenyum, namun ia merasakan sesuatu yang ganjil ketika melihat Lurah itu menatap sudut masjid tempat surat tua disimpan. Tatapannya bukan tatapan penasaran biasa, melainkan tatapan seseorang yang seolah mengingat sesuatu. Namun sebelum Raka sempat menanyakan apapun, Lurah Sasmita menepuk bahunya dengan ringan. Ah, jaga Kiai baik-baik, ya. Beliau orang penting bagi desa ini. Setelah Lurah pergi, Raka terus memikirkan tatapan aneh itu. Sesuatu di dalam dirinya merasa tidak tenang. Malam kembali turun dengan cepat. Usai Isya, masjid mulai sunyi. Raka dan Kiai Abdul Malik berjalan pulang bersama. Namun kali ini, langkah sang Kiai lebih pelan dari biasanya. Kiai, apa besok Raka harus memanggil tabib? Tanya Raka cemas. Kiai Abdul Malik tersenyum kecil. Tidak perlu, nak. Kalau tubuh menua, itu hanya pertanda bahwa perjalanan kita sudah mendekati ujung. Kiai jangan bicara begitu, ucap Raka dengan suara tertahan. Mereka tiba di rumah. Nyai Rukayah sudah menyiapkan air hangat dan makanan ringan. Namun Kiai Abdul Malik hanya mengambil gelas kecil, lalu duduk di ruang tengah seorang diri. Di bawah cahaya lampu minyak, beliau kembali menatap surat tua itu. Untuk pertama kalinya, Raka memperhatikan bahwa kakeknya menitikkan air mata bukan karena sakit, tetapi karena rindu pada amanah yang belum disampaikan. Beliau berbisik lirih, seolah berbicara kepada seseorang yang jauh. Maafkan aku, belum bisa menuntaskan pesan itu. Raka berdiri diam di ambang pintu. Mendengar itu, hatinya mengencang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia belum tahu apa yang tertunda, namun ia merasakannya seperti awan besar yang mulai menggantung di atas desa. Malam itu, Raka duduk lama di serambinya, memandang bintang-bintang di langit Karangsari sambil menggenggam dadanya sendiri. Apa amanah itu? Dan kenapa terasa seperti bayangan yang mendekat? Pikirnya.
Dan tanpa ia sadari, pestaka takdir desa itu baru saja membuka lembar kedua, lembar yang perlahan menuntun mereka menuju hari ketika jenazah seorang ulama akan menolak untuk dimakamkan. Dan hari itu, tanpa tanda yang jelas, mulai merayap mendekat lebih dekat dari yang disadari siapapun. Pagi berikutnya, Karangsari diselimuti kabut tipis. Raka berlari kecil menuju masjid seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Masjid sudah terang, pintunya terbuka, dan sajadah di saf depan sudah dibentangkan. "Kiai," panggil Raka pelan. Suara batuk lembut terdengar dari dalam. Kiai Abdul Malik sedang duduk di dekat mihrab, memijat dadanya perlahan. "Kiai bangun terlalu pagi," kata Raka cemas. "Apa Kiai tidak istirahat?" Kiai Abdul Malik tersenyum, namun senyum itu tampak seperti usaha untuk menenangkan cucunya. "Tidak apa-apa, Nak, ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum subuh ini." Raka menunduk. Ada perasaan aneh mencengkram dadanya, tapi ia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saat azan subuh berkumandang, jamaah mulai berdatangan. Mereka melihat Kiai Abdul Malik berdiri sebagai imam, seperti biasa, namun dengan wajah yang lebih pucat daripada hari-hari sebelumnya. Salat berlangsung tenang, namun ketika Kiai Abdul Malik membaca surah, suaranya terdengar lebih lirih, nyaris seperti angin pelan yang menyentuh dinding masjid. Para jamaah merasakan getaran lembut dari suara itu, seolah-olah setiap kata adalah perpisahan yang dibungkus keteduhan. Usai salam, Kiai Abdul Malik berbalik menghadap jamaah. Ia tersenyum, namun senyum itu berbeda. Ada sinar lembut yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah melepaskan beban panjang. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan, "terima kasih sudah menjadikan masjid ini tempat kembali. Semoga Allah menjaga hati kita dan menjaga amanah yang pernah dititipkan kepada desa ini." Beberapa jamaah menatap satu sama lain. Kata-kata itu terdengar seperti pesan terakhir, namun mereka tidak ingin mengakuinya. Ketika semua jamaah bubar, Raka mendekati kakeknya. "Kiai, kenapa ucapannya seperti?" Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Kiai Abdul Malik menepuk pelan tangannya. "Setiap perjalanan memiliki akhirnya, Nak. Kiai hanya berharap jika suatu hari nanti Kiai tidak ada, kau cukup berani untuk menjaga apa yang harus dijaga." Raka menelan ludah. "Kiai jangan bicara seperti itu." Namun Kiai Abdul Malik hanya tersenyum-senyum yang begitu tenang hingga justru membuat hati Raka semakin gelisah. Menjelang tengah hari, suasana desa berubah menjadi lebih sibuk. Pedagang menata dagangan di pasar kecil, anak-anak berlarian di jalan setapak, dan para petani membawa padi pulang dari sawah. Di tengah keramaian itu, Raka pulang sebentar untuk mengambil kitab. Namun begitu ia kembali ke masjid, ia menemukan beberapa warga berkumpul di halaman dengan wajah panik. "Ada apa?" tanya Raka. Jantungnya berdegup cepat. Seorang lelaki tua menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raka, cepat ke dalam." "Kiai Abdul Malik." "Beliau." Raka tidak menunggu penjelasan. Ia berlari masuk ke masjid. Di dalam, ia melihat kakeknya terbaring di tikar kecil dekat mihrab. Wajahnya terangkat sedikit, seolah sedang mendengar sesuatu yang jauh. Nafasnya teratur, lembut, terlalu lembut. "Kiai." Raka berlutut, menggenggam tangan kakeknya. Dalam redupnya cahaya siang yang masuk melalui jendela masjid, Kiai Abdul Malik membuka mata sekali lagi, menatap cucunya dengan penuh kasih. "Raka," bisiknya. Raka menahan napas. "Amanah, jangan biarkan tertunda lagi." Lalu bibir beliau tersenyum-senyum paling damai yang pernah Raka lihat. Sesaat kemudian, tangan beliau menjadi ringan di genggaman. Nafas itu berhenti, namun wajahnya tetap tersenyum, seakan beliau baru saja menemukan ketenangan yang lama ia cari. Raka tidak menjerit, ia hanya memeluk tangan itu erat-erat, air matanya jatuh tanpa suara. Warga mulai masuk, satu persatu. Tangis pelan memenuhi masjid. Desa yang damai itu seolah kehilangan cahaya utamanya. Namun mereka tidak tahu, kepergian Kiai Abdul Malik baru permulaan dari rangkaian kejadian yang akan mengguncang Karangsari. Sebab beberapa jam setelah itu, saat jenazah hendak diantar menuju pemakaman, keranda beliau tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan di detik itulah, seluruh desa menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengetuk pintu takdir Karangsari. Siang itu, matahari belum terlalu tinggi ketika warga berkumpul di halaman masjid tua. Keranda sederhana yang berisi jenazah Kiai Abdul Malik telah diangkat oleh 4 orang pengusung yang kuat dan terbiasa melakukan tugas tersebut. Namun anehnya, meski mereka sudah siap melangkah, keranda itu tetap berada di tempat, seperti menempel pada tanah.
Angkat bareng lagi. 1, 2, 3, seru salah satu pengusung. Mereka mengencangkan genggaman, wajah-wajah mereka menegang. Namun keranda itu hanya bergeser setipis bayangan. Tidak terangkat, tidak maju, tidak mundur. Warga mulai saling pandang. Sebagian menutup mulut, sebagian lain beristighfar pelan. "Ini, kenapa ya?" bisik seorang ibu. Lurah Sasmita mencoba menenangkan warga. "Tenang, mungkin para pengusung kelelahan. Kita ganti orang." 4 pengusung diganti dengan 8 orang. Lebih banyak, lebih kuat. Mereka berkumpul di sekeliling keranda. 1, 2, 3. Kali ini tanah di bawah kaki para pengusung bergetar, debu terangkat sedikit. Namun keranda tetap sulit terangkat sepenuhnya, seolah ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Raka hanya berdiri mematung. Tangannya bergetar, dadanya berdebar tak beraturan. Ia tidak berani mendekat. Sejak tadi hatinya terasa seperti diikat rasa yang tidak bisa ia jelaskan. "Raka," panggil Nyai Rukayah pelan di belakangnya. "Nak, sini." Namun langkah Raka tetap tertahan. Ia menatap keranda yang tidak bergerak itu dengan mata berkaca-kaca. "Kiai, kenapa?" gumamnya lirih. Setelah beberapa kali mencoba, para tetua desa memutuskan menunda pemakaman hingga sore. "Beri waktu, kita doakan dulu," ujar salah satu sesepuh kampung. Jenazah kemudian dibawa kembali ke dalam masjid dengan hati-hati. Anehnya, ketika mengembalikan keranda ke posisi semula di dekat mihrab, semuanya kembali ringan, seperti keranda biasa tanpa beban tambahan. Seolah-olah masjid adalah satu-satunya tempat yang tidak menahan langkah jenazah itu. Suasana masjid menjadi sangat hening. Bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Para ulama berkumpul di serambi, membicarakan ini dengan nada cemas namun tertahan. "Apakah Kiai Abdul Malik memiliki pesan yang belum tersampaikan?" tanya salah satu ulama. "Jangan-jangan ada amanah yang belum ditunaikan," jawab yang lain. Raka, yang duduk memeluk lutut di pojok masjid, mendengar semuanya, namun matanya hanya tertuju pada mihrab tempat kakeknya biasa berdiri. Ia teringat kata-kata terakhir sang kiai, "Amanah. Jangan biarkan tertunda lagi." Dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya pada siapa saja. Tapi siapa yang bisa menjelaskan hal yang bahkan tidak tertulis ini? Menjelang sore, warga kembali berkumpul. Kali ini liang lahat sudah digali lebih dalam dan lebih rapi. Pengusung yang dipilih adalah orang-orang paling kuat di desa. Namun lagi-lagi, ketika mereka hendak mulai berjalan keranda itu tidak bergerak, desahan kecewa bercampur cemas terdengar. "Ya Allah, kenapa begini?" bisik seorang nenek sambil menutup mulutnya. Salah satu pengusung mencoba mengangkat sendiri dari sisi belakang, namun keranda hanya miring sedikit, lalu kembali diam seperti batu. Warga mulai gelisah. Beberapa menunduk, beberapa berdoa, beberapa menatap Raka, seolah tiba-tiba menyadari bahwa cucu sang kiai mungkin mengetahui sesuatu. Namun Raka hanya menggeleng dengan mata berbinar air mata. "Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu." Suara hatinya terasa memukul ribuan kali. Seakan-akan seluruh kejadian itu berbisik, "Ada yang belum selesai. Cari tahu, Raka." Ketika semua jalan buntu, sesepuh desa mendekati Raka. "Raka, nak, apakah Kiai pernah berpesan sesuatu padamu sebelum beliau sakit?" Raka terdiam. Ia menatap lantai masjid, lalu pelan-pelan ia mengangguk. "Ada," jawabnya sambil menelan ludah. "Tapi, aku tidak tahu maksudnya." "Apa pesannya?" tanya sesepuh itu lembut. Raka menarik napas panjang. Beliau bilang, "Jangan biarkan amanah tertunda." Para sesepuh saling pandang. Sorot mata mereka berubah, seolah menghubungkan potongan-potongan masa lalu yang selama ini mereka abaikan. Lurah Sasmita mendekat, wajahnya tampak lebih pucat. "Amanah apa yang dimaksud Kiai?" Raka menggeleng lagi. "Aku belum tahu." Kiai bilang, "Belum waktunya." Semua hening. Hanya angin sore yang lewat di sela pepohonan, membawa tanda bahwa malam akan datang lebih cepat hari itu. Matahari mulai terbenam ketika para tetua akhirnya mengambil keputusan. "Jenazah Kiai kita letakkan kembali di masjid malam ini," ujar seorang sepuh. "Besok kita coba lagi." Warga pun mengikuti dengan patuh. Ketika keranda kembali diletakkan di mihrab, tidak ada kesulitan sama sekali. Semua terasa ringan, seolah masjid merangkul jenazah itu dan berkata, "Belum, bukan sekarang." Di luar masjid, langit Karangsari berubah jingga gelap. Raka berdiri sendirian di serambi, menatap keranda yang diam namun terasa berbicara. "Kalau benar ini tentang amanah, Kiai," bisiknya dengan suara pecah, "Raka akan mencarinya. Apapun itu." Ia tidak tahu bahwa pada malam itu juga,
masa depan desa sudah berubah selamanya. Sebab pemakaman besok bukan hanya akan gagal sekali lagi, melainkan membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Dan benar saja, fajar esok hari membawa bukan ketenangan, melainkan tanda-tanda dari sesuatu yang selama ini tertunda. Subuh itu, Masjid Tua Karangsari terasa lebih sunyi daripada biasanya. Jamaah datang dengan langkah pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang sedang diam dalam ruangan itu. Di dekat mihrab, keranda Kiai Abdul Malik terbaring tenang, namun aura yang menyelimutinya membuat siapapun gan berbicara terlalu keras. Raka duduk di sudut masjid, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata terakhir kakeknya, juga 2 kali kegagalan pemakaman yang tidak dapat dijelaskan dengan akal biasa. Amanah apa? Gumamnya berulang. Setelah subuh, para pengusung kembali berkumpul. Warga memenuhi halaman masjid, lebih banyak daripada kemarin. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Semoga hari ini lancar. Tolong, ya Allah, jangan-jangan ada janji yang belum dipenuhi. Raka berdiri di dekat pintu masjid, menahan napas ketika 4 pengusung pertama mencengkram pegangan keranda. Bismillah. 1, 2, 3. Keranda itu terangkat sedikit, namun hanya sampai sebatas harapan. Pada hitungan detik berikutnya, keranda itu kembali tidak mau bergerak, bahkan lebih berat daripada hari sebelumnya. Para pengusung terpaksa meletakkannya kembali. Warga langsung menjadi gaduh. Ada apa ini? Mengapa bisa begitu? Apakah ada pesan? Para sesepuh mencoba menenangkan mereka, namun jelas terlihat kepanikan mulai tumbuh di wajah semua orang. Raka mengusap wajahnya. Ia merasa semakin yakin bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus ia cari. Ketika warga masih sibuk membicarakan kegagalan itu, Nyai Rukayah mendekati Raka dengan wajah yang tampak ragu. Raka, ada sesuatu yang harus ibu berikan padamu. Raka menatap ibunya dengan penuh tanya. Apa itu, Bu? Nyai Rukayah menarik napas panjang, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar Kiai Abdul Malik, ia membuka sebuah laci tua yang jarang disentuh orang. Dari dalamnya, ia mengambil kotak kayu kecil, kotak yang pernah Raka lihat sekilas di rak serambi masjid. Ini milik Kiai, kata Nyai Rukayah pelan. Beliau menyimpannya sejak lama, dan sebelum beliau sakit, beliau bilang, suatu hari kotak ini harus diberikan padamu. Raka menerima kotak itu dengan tangan bergetar. Tutup kotaknya berat, bukan karena kuncinya, tetapi seperti ada beban sejarah di dalamnya. Ketika ia membuka kotak itu, di dalamnya hanya ada selembar surat tua yang dilipat rapi. Raka membuka surat itu perlahan, dan begitu huruf-hurufnya terbaca, seluruh tubuhnya merinding. Isi surat itu mengungkap sesuatu yang tidak pernah ia duga. Surat itu adalah perjanjian wakaf yang dibuat puluhan tahun lalu antara ulama terdahulu dan seorang wali besar. Dalam surat itu tertulis, tanah di sekitar masjid adalah tanah wakaf, sawah di pinggir sungai adalah tanah rakyat kecil. Hasilnya harus digunakan untuk fakir miskin dan penuntut ilmu, dan seluruhnya berada di bawah amanah keluarga ulama Karangsari termasuk Kiai Abdul Malik. Namun pada bagian bawah terdapat catatan yang ditulis dengan tinta berbeda tulisan tangan Kiai Abdul Malik sendiri. Amanah ini telah bergeser tanpa sepengetahuan banyak orang. Hak orang lemah telah berganti nama. Jika aku pergi, amanah ini harus kembali. Jika tidak, bumi tidak akan menerimaku. Raka menutup mulutnya sendiri, suaranya pecah tanpa ia sadari. Bumi tidak akan menerima. Jadi itu sebabnya, Nyai Rukayah mengangguk pelan. Kiai sudah lama gelisah. Beliau tahu ada perubahan pada tanah wakaf, tapi beliau tidak sanggup mengungkap semuanya sendirian. Raka mengerjap, hatinya tertikam oleh rasa bersalah dan keterlambatan. Kakeknya memikul beban itu sendirian selama bertahun-tahun. Bu, siapa yang mengubah tanah wakaf itu? Pertanyaan itu keluar pelan, namun menggema di dalam rumah. Nyai Rukayah menatap Raka lama, lalu berkata lirih, orang yang paling tidak kau sangka. Raka langsung teringat tatapan aneh Lurah Sasmita kemarin. Tatapan seseorang yang seolah mengetahui sesuatu, namun memilih diam. Hanya satu orang yang lebih berkuasa dari Kiai dalam urusan catatan tanah. Lanjut ibunya. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Lurah Sasmita. Nyai Rukayah menunduk. Kiai tahu itu. Kiai pernah mencoba bicara, tapi beliau tidak ingin membuat keributan di desa. Dan karena amanah itu belum disampaikan, jenazah beliau belum diterima. Raka menggenggam surat itu seerat mungkin. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia merasa antara marah, sedih, dan takut bercampur menjadi satu.
Tetapi satu hal menjadi jelas, inilah amanah yang harus ia selesaikan. Raka, suara ibunya bergetar, apa yang akan kau lakukan? Raka menatap pintu masjid yang terlihat dari jendela. Ia menelan air liurnya, lalu berkata dengan suara yang lirih namun teguh, aku akan mencari kebenaran, apapun risikonya. Ia belum tahu rintangan berat apa yang menunggu. Namun ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Sebab langkah pertama menuju amanah itu adalah menghadapi seseorang yang telah mengubah sejarah desa tanpa seorang pun menyadarinya. Namun sebelum itu, Raka sadar ia membutuhkan jawaban yang lebih dalam, jawaban yang hanya bisa ditemukan di tempat yang juga menjadi bagian dari jejak masa lalu. Pagi itu, udara Karangsari terasa lebih berat dari biasanya. Langit tidak cerah, tidak pula mendung seakan menahan sesuatu. Raka berjalan cepat menuju masjid sambil menggenggam surat tua yang diberikan ibunya. Surat itu terasa seperti jarum panas di tangannya. Kecil, tapi mampu menusuk jauh ke hati. Ketika ia tiba, beberapa warga masih membicarakan kegagalan pemakaman pagi tadi. Aneh, kenapa bisa begitu? Apakah ada amanah yang belum selesai? Wajah Kiai dulu memang sering tampak gelisah. Raka tidak bisa menahan pikirannya. Ia memandangi mihrab, tempat kakeknya biasa berdiri. Jika surat ini benar, berarti Kiai menahan beban ini sendirian selama bertahun-tahun. Ia menutup mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Aku harus tahu seluruh kebenarannya. Tanpa menunggu lebih lama, Raka berpamitan kepada ibunya. Bu, Raka harus pergi sebentar. Ada seseorang yang mungkin tahu tentang surat ini. Kemana? Nak, ke pesantren tua di bukit, tempat Kiai dulu belajar. Nyai Rukayah menatap anaknya penuh kekhawatiran. Pergilah, tapi hati-hati. Raka sedang membawa sesuatu yang tidak kecil. Raka hanya mengangguk, lalu melangkah cepat meninggalkan rumah. Perjalanan ke bukit memakan waktu setengah jam melewati sawah, ladang kacang, dan jalan berbatu yang jarang dilewati. Angin bertiup lembut, tetapi langkah Raka tidak pernah melambat. Ia merasa waktu tidak berpihak padanya dan pada jenazah kakeknya. Setiba di puncak bukit, tampaklah sebuah pesantren tua dengan bangunan sederhana yang teduh. Disinilah Kiai Abdul Malik dahulu berguru pada ulama yang juga pernah bersentuhan dengan para wali. Raka mengetuk pintu kayu pelan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki sepuh membuka pintu. Janggutnya putih, tangannya gemetar, namun matanya jernih. Assalamualaikum, Kiai Humaidi, ucap Raka menunduk hormat. Waalaikumsalam. Raka, cucu Abdul Malik bukan? Raka mengangguk, dan mata sang Kiai sepuh berubah sayu. Turut berduka, nak, dunia kehilangan orang baik. Raka menahan rasa haru. Kiai, Raka datang bukan hanya untuk meminta doa. Raka membawa sesuatu. Ia membuka lipatan surat tua itu. Kiai Humaidi terdiam lama, lalu mempersilakan Raka masuk. Mereka duduk di ruangan kecil yang dindingnya penuh rak kitab. Aroma kertas tua dan kayu memenuhi udara. Saat Kiai Humaidi membaca surat itu, kedua alisnya terangkat perlahan. Surat ini, gumamnya, ini bukan surat biasa. Raka menunduk. Kakek Raka tidak sempat menjelaskan apapun. Kiai Humaidi meletakkan surat di pangkuannya. Raka, dengar baik-baik. Ini adalah amanah lama. Amanah yang dahulu disaksikan oleh seorang wali besar. Raka spontan menegakkan badan. Sungguh, Kiai? Kiai Humaidi mengangguk. Tanah di sekitar masjid itu memang wakaf suci. Dan sawah yang disebut di dalam surat sudah lama menjadi sumber untuk membantu orang-orang lemah. Ia menarik napas berat. Namun, beberapa tahun terakhir, aku mendengar kabar bahwa catatan tanah itu berubah. Berubah? Raka menegang. Ya, terdaftar bukan lagi sebagai tanah wakaf, tapi sebagai milik pribadi. Tatapan Kiai Humaidi masuk dalam ke mata Raka. Nama yang tercatat mungkin tidak asing bagimu. Raka merasa tenggorokannya mengering. Lurah Sasmita. Kiai Humaidi menutup mata sejenak, seolah menahan beban yang tidak ringan. Aku tidak menuduh, nak. Tapi catatan itu catatan yang dulu dijaga Kiai Abdul Malik tidak seharusnya berubah tanpa persetujuan para ulama. Raka terdiam. Dunia seakan berputar pelan, tapi berat. Kiai Humaidi melanjutkan, amanah itu pernah dipesankan oleh wali yang dulu menjadi guru dari guru kami. Beliau berkata, selama tanah wakaf dijaga, masjid ini akan hidup. Tetapi jika amanah dicederai, bumi sendiri akan bersaksi. Kata-kata itu menusuk Raka. Bumi sendiri akan bersaksi. Bukankah itu yang terjadi pada jenazah Kiai Abdul Malik? Raka, ujar Kiai Humaidi dengan suara yang lebih lembut, kakekmu bukan hanya memikul amanah,
tetapi juga menunggu seseorang yang berani menyempurnakannya. Raka menggenggam surat itu dengan kedua tangan. Aku harus mengembalikan amanah ini. Kiai Humaydi menatap jauh keluar jendela. Jalanmu tidak akan mudah. Ketika amanah menyentuh kekuasaan, kebenaran seringkali terasa seperti duri. Raka mengangguk, biarkan aku mencoba. Sang kiai sepuh meraih tangan Raka dan menepuknya. Berjuanglah dengan hati yang jernih. Jika kau melangkah dengan ikhlas, insya Allah kau tidak akan sendirian. Sore itu, angin bukit mengibaskan ujung baju Raka ketika ia menuruni tangga batu pesantren. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di tanah. Namun langkah Raka terasa lebih mantap dari sebelumnya. Ia tahu kini bahwa amanah itu nyata. Ia tahu kakeknya tidak dibebani tanpa alasan. Dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tetapi ia juga tahu satu hal lain, hal yang membuat jantungnya bergetar untuk mengembalikan amanah itu. Ia harus berhadapan langsung dengan Lurah Sasmita. Dan pertemuan itu tidak akan sederhana. Dan benar saja pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berat, dan lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah Raka bayangkan. Sore itu, Raka berjalan menuruni bukit dengan langkah cepat. Surat tua amanah itu ia simpan di dalam bajunya, dekat dengan dadanya, seolah-olah itu adalah jantung kedua yang memompa keberanian. Angin sore bertiup kencang, menggerakkan dedaunan dan membuat bayangan pepohonan menari-nari di tanah. Namun tidak ada yang bisa mengalihkan kegelisahan dalam dirinya. Ia harus bertemu Lurah Sasmita, dan ia harus melakukannya hari itu juga. Sesampainya di desa, Raka langsung menuju rumah lurah, rumah besar berhias ukiran kayu, paling megah di Karangsari. Beberapa warga melihat Raka lewat dan saling berbisik. Mereka tahu pemakaman Kiai Abdul Malik telah gagal 2 kali, dan mereka tahu Raka membawa sesuatu yang penting. Di depan rumah lurah, Raka mengetuk pintu dengan tangan bergetar. Pintu terbuka. Lurah Sasmita muncul, tersenyum ramah seperti biasanya. "Raka, ada apa datang sore-sore begini?" tanyanya. Raka menunduk hormat, mencoba menjaga sopan santun. "Maaf mengganggu, Pak Lurah. Raka perlu bicara." 4 mata. Lurah Sasmita mengangkat alis, namun tetap tersenyum. "Tentu, Nak, masuklah." Di ruang tamu yang luas dan rapi, Raka duduk gelisah. Lurah Sasmita duduk berhadapan dengannya, kedua tangannya saling bertaut seakan ingin memancarkan ketenangan. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Lurah Sasmita. Raka menatap wajah lurah itu sejenak, lalu mengeluarkan surat tua perlahan-lahan. "Kakek meninggalkan ini." Dan Raka membaca isinya. Tatapan Lurah Sasmita berubah dalam sepersekian detik, sangat cepat, namun cukup terlihat bagi Raka. Seperti ada sesuatu di balik wajah tenang itu yang terusik. Raka melanjutkan, suaranya pelan namun tegas. "Surat ini tentang tanah wakaf masjid dan sawah pinggir sungai, tentang amanah yang seharusnya dijaga untuk fakir miskin dan penuntut ilmu." Lurah Sasmita mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tidak lagi setulus tadi. "Oh, itu hanya catatan lama. Banyak hal yang berubah. Administrasi desa perlu pembaruan." Raka menggeleng pelan. "Bukan pembaruan, Pak. Ini perjanjian yang disaksikan oleh para ulama, bahkan oleh seorang wali." Lurah Sasmita kembali terdiam. Matanya memperhatikan surat itu, tapi tidak menjangkaunya. Raka memberanikan diri. "Pak Lurah, sebagian tanah itu sekarang tercatat atas nama Bapak." Sekali lagi, perubahan itu terlihat jelas. Senyum Lurah menghilang sepenuhnya, namun ia tetap berusaha terlihat wajar. "Raka, dengarkan baik-baik," katanya dengan nada sedikit lebih keras. "Desa ini berkembang. Banyak keputusan yang harus diambil demi kepentingan bersama. Tapi, Raka menahan napas. Itu amanah." Lurah Sasmita menghela napas panjang, bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke jendela. "Raka," ujarnya sambil menatap keluar, "Kiai Abdul Malik adalah orang baik. Tapi beliau terlalu terikat pada masa lalu. Kadang demi kemajuan, kita harus mengubah beberapa hal. Dengan mengubah hak orang lemah." Pertanyaan itu keluar begitu saja, lebih cepat dari yang Raka niatkan. Lurah Sasmita membalikkan badan dengan wajah yang sulit dibaca antara tersinggung, cemas, dan marah yang ditahan. "Raka," katanya pelan tapi tajam, "kau masih terlalu muda untuk memahami urusan desa." "Aku tidak ingin mengurus desa," jawab Raka cepat. "Aku hanya ingin amanah kakek kembali seperti semula. Jika amanah itu tertunda, jenazah kakek tidak akan diterima bumi." Lurah Sasmita memejamkan mata sejenak. "Kau percaya itu?" Raka menggenggam surat itu erat.
2 kali pemakaman gagal. Bukan hanya kebetulan, Pak. Keheningan menekan ruangan. Jam tua di sudut ruangan berdetak pelan, namun terdengar seperti gema panjang. Akhirnya Lurah Sasmita membuka mata dan berkata dengan suara berat, "Raka, tolong hentikan ini. Jangan membuat kegaduhan. Jangan mengusik catatan lama. Biarkan kami para pemimpin yang mengurusnya." Raka menggeleng lebih keras dari sebelumnya. "Kalau begitu, apa Bapak bersedia mengembalikan tanah wakaf itu seperti semula?" Untuk pertama kalinya, wajah Lurah Sasmita terlihat jelas wajah seseorang yang merasa posisinya terancam. Tidak semudah itu. Itu saja yang Raka butuhkan. Raka berdiri, namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Lurah Sasmita menahan bahunya dengan lembut namun kuat. "Raka," katanya lirih, "jangan lanjutkan ini. Tidak ada yang ingin masa lalu dibuka, dan tidak semua orang akan mendukungmu." Raka menatap mata lurah itu. "Aku tidak butuh dukungan mereka. Aku hanya perlu menepati amanah Kiai." Ia menyingkirkan tangan lurah itu dengan sopan, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar rumah lurah, angin sore bertiup kencang, seolah mengiringi langkahnya. Langkah seorang pemuda yang baru saja kalah, tetapi tidak menyerah. Sebab setelah pertemuan itu, Raka tahu satu hal, upayanya tidak akan diterima dengan mudah. Dan ia akan menghadapi penolakan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang tidak ingin amanah kembali pada tempatnya. Namun apa yang Raka tidak tahu adalah, penolakan itu baru permulaan, yang menantinya berikutnya jauh lebih sulit. Kegagalan dari semua usaha yang ia miliki dan pilihan terakhir yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan pilihan itu datang lebih cepat dari dugaan Raka datang melalui penolakan demi penolakan, hingga akhirnya hanya tersisa satu jalan yang paling berat. Malam itu, setelah pertemuan tegang dengan Lurah Sasmita, Raka pulang dengan langkah terseok. Ia tidak menangis, namun dadanya serasa diramas kuat oleh sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Surat tua amanah itu ia genggam erat seolah takut hilang. Setiba di rumah, Nyai Rukayah menatap wajah Raka yang pucat. "Nak, apa yang terjadi?" Raka tidak langsung menjawab. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggungnya pada dinding. "Kakek memikul ini sendirian selama bertahun-tahun," gumamnya lirih. "Dan aku bahkan tidak bisa mengubah satu keputusan lurah." Nyai Rukayah duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Kau sudah melakukan yang kau bisa, Raka. Kadang melawan kekuasaan tidak seperti melawan angin, itulah sebabnya banyak orang takut." Raka menatap ibunya. "Bu, kalau aku berhenti sekarang, apa jenazah kakek akan tetap tertunda?" Pertanyaan itu membuat Nyai Rukayah menunduk. Tangannya gemetar halus saat menepuk bahu Raka. "Hanya Allah yang tahu. Tapi kakekmu pasti ingin kau melanjutkan apa yang pernah ia mulai." Raka menghela napas panjang. "Besok pagi, jenazah kakek akan dicoba dimakamkan untuk ketiga kalinya. Jika gagal lagi, desa mungkin akan geger. Ia harus bertindak sebelum itu." Keesokan paginya, sebelum matahari naik, Raka mengambil keputusan untuk menemui para tetua desa. Ia datang dengan membawa surat amanah, berharap ada yang mau mendengar. Namun satu persatu, mereka menolak halus. "Apa kau yakin itu benar? Jangan membangkitkan kisah lama, nak, bisa membuat kegaduhan. Urusan tanah bukan semudah membaca surat." Raka merasa setiap jawaban seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajahnya. Ia mencoba berbicara kepada beberapa warga yang dekat dengan kakeknya yang menghormati Kiai Abdul Malik selama puluhan tahun. Namun mereka juga takut. "Pak Lurah orang baik, Raka, mungkin kau salah. Kami tidak bisa ikut campur urusan besar begitu. Kami takut salah langkah." Raka kembali ke masjid dengan langkah lunglai. Ia menyadari satu hal, tidak ada satupun yang berani berdiri bersamanya. Kegagalan mulai mengurungnya seperti dinding yang semakin merapat. Sesampainya di serambi masjid, Raka duduk lama memandangi keranda kakeknya. Cahaya dari celah jendela jatuh tepat di atas kain penutup jenazah itu, membuat suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Raka membisik, "Kiai." Raka sudah coba bicara. Raka sudah coba meyakinkan mereka. Tapi tak ada yang mau mendengar. Keheningan menjawab. Namun dalam keheningan itu, Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan seperti dorongan halus di dadanya. Seperti suara lembut yang pernah ia dengar dari kakeknya. Jika amanah dicederai, kebenaran harus diungkap. Meski pahit, Raka membuka mata. Ia tahu apa makna kata-kata itu. Ada satu hal yang belum ia lakukan. Satu langkah terakhir yang paling berat,
mengungkap seluruh isi surat dan sejarah amanah di depan warga. Langkah yang akan membuat namanya dipertanyakan. Langkah yang akan membuat keluarga Kiai Abdul Malik terlihat seolah menyimpan rahasia. Langkah yang mungkin membuat sebagian warga salah paham menganggap ia menodai nama baik kakeknya sendiri. Namun jika ia tidak melakukannya, imanah kakeknya akan tetap tertunda, dan jenazah itu tidak akan diterima bumi. Raka merasakan getaran dingin di tangan dan kakinya. Jika ini satu-satunya jalan, Raka harus melakukannya, bisiknya kepada dirinya sendiri. Menjelang siang, masjid kembali ramai. Semua warga berkumpul karena pemakaman ketiga akan coba dilakukan. Namun sebelum para pengusung bersiap, Raka berdiri di depan mihrab dengan wajah tegang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tunggu sebentar," ucapnya dengan suara bergetar. Warga menoleh, beberapa bingung, beberapa cemas. Raka jarang berbicara di depan umum apalagi dalam situasi sepenting ini. Lurah Sasmita berdiri di samping para tetua, menatap Raka dengan sorot mata waspada. "Ada apa, Raka?" tanya salah satu sesepuh. Raka menelan ludah, lalu mengangkat surat tua itu dengan kedua tangan. "Aku harus mengatakan sesuatu. Sebelum pemakaman ini kita lanjutkan." Suasana dalam masjid mendadak menjadi sunyi, bahkan anak-anak kecil pun terdiam. Angin yang masuk dari celah pintu terasa dingin seperti hembusan dari dunia lain. Lurah Sasmita melangkah maju. "Raka, kita bisa bicara nanti. Ini bukan waktunya." Namun Raka menggeleng tegas. "Maaf, Pak Lurah, justru inilah waktunya." Ia menatap seluruh warga, napasnya berat. "Kakekku meninggal dengan memikul amanah yang belum selesai. Amanah tentang tanah wakaf masjid dan sawah yang seharusnya milik orang lemah." Beberapa warga saling menoleh. Wajah mereka mulai berubah. Surat ini, Raka mengangkatnya lebih tinggi, adalah bukti bahwa amanah itu pernah ada, dan bahwa amanah itu telah bergeser. Lurah Sasmita melangkah cepat, suara keras namun tersenyum palsu. "Raka, jangan membuat fitnah." Namun Raka menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan fitnah, Pak. Ini tulisan tangan Kiai Abdul Malik sendiri." Sunyi yang tebal dan menusuk. Raka menggenggam kertas itu erat. Ia tahu setelah ini, hidupnya tidak akan sama. Keluarganya mungkin akan menjadi sasaran pertanyaan. Beberapa warga mungkin akan memandangnya miring. Namun ia tetap melanjutkan, suara lirih tapi jelas. "Aku memilih untuk mengorbankan nama baikku sendiri, daripada membiarkan amanah kakek tertunda lebih lama." Dan dengan keputusan itu, Raka resmi melangkah ke titik tak bisa kembali ke jalan yang akan menguji keberaniannya hingga batas terakhir. Esoknya, ia akan berjuang mengembalikan amanah itu di hadapan seluruh desa. Dan disinilah babak klimaks akan dimulai. Dan klimaks itu dimulai dengan satu kalimat Raka yang mengguncang seluruh hati warga Karangsari. Masjid tua yang biasanya damai kini berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik dan tatapan tegang. Raka masih berdiri di dekat mihrab. Surat amanah itu tergenggam erat di jarinya yang bergetar. Warga berdiri membentuk lingkaran besar, sebagian menahan napas, sebagian tampak tidak percaya. Lurah Sasmita berdiri tak jauh di depan Raka. Senyumnya memudar, berganti dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan antara terkejut, takut, dan marah yang ditahan. Seorang sesepuh melangkah maju, suaranya pelan tapi bergema di seluruh masjid. "Raka, apa yang sebenarnya kau ketahui?" Raka menghela napas panjang, lalu membuka surat tua itu perlahan. Kertasnya menguning, huruf-hurufnya tampak rapuh. Namun apa yang tertulis di dalamnya justru lebih kuat dari suara manapun. "Ini adalah amanah tanah wakaf yang dibuat puluhan tahun lalu," kata Raka, suaranya bergetar namun tegas. "Amanah tentang tanah masjid dan sawah di pinggir sungai. Semua itu diperuntukkan bagi para penuntut ilmu dan orang-orang lemah." Beberapa warga terpana. Mereka saling memandang dengan mata membesar. Raka melanjutkan, "Kiai Abdul Malik menyimpan surat ini sepanjang hidupnya. Tapi beliau sedih, karena amanah itu telah bergeser." "Bergeser bagaimana?" tanya sesepuh lain. Raka menatap Lurah dengan hati-hati, namun tidak dengan kebencian. "Sebagian tanah itu berubah menjadi milik pribadi," ucapnya. Masjid mendadak sunyi. Bahkan suara angin yang biasanya menyelinap melalui celah dinding pun seakan berhenti di udara. Lurah Sasmita melangkah maju, mencoba tersenyum. "Raka, nak, kau tidak paham. Urusan desa ini rumit. Banyak keputusan dibuat demi kesejahteraan bersama. Tapi kali ini, warga tidak menjawab dengan senyuman. Mereka justru menatap Lurah dengan wajah bingung dan ragu.
Seorang bapak paruhbaya mengangkat tangan. Pak Lurah, benar seperti yang dikatakan Raka, tanah wakaf itu berubah. Lurah Sasmita menahan napas. Ia ingin menyangkal, namun mata puluhan orang kini menatapnya tanpa berkedip. Tidak, semuanya tidak sesederhana itu, elaknya. Raka maju selangkah. Kami tidak menuduh, Pak. Kami hanya ingin amanah itu kembali. Tanpa menyalahkan siapapun, warga mulai berbisik. Mereka tahu Kiai Abdul Malik bukan orang yang berlebihan. Jika beliau menyimpan surat ini sampai akhir hayatnya, pasti ada alasannya. Nyai Rukayah maju perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saudara-saudaraku, Kiai Abdul Malik tidak pernah ingin membuat keributan. Beliau terlalu lembut untuk menegur keras. Itulah sebabnya amanah ini tertunda. Dan karena itu juga, jenazah beliau belum diterima. Air mata beberapa warga mulai jatuh. Kiai tidak salah. Beliau selalu menjaga desa. Kalau amanahnya tertunda, itu salah kita juga. Suara lirih mulai terdengar di berbagai sisi masjid. Ada rasa bersalah yang tumbuh bukan hanya kepada Kiai Abdul Malik, tapi juga kepada amanah para ulama terdahulu. Lurah Sasmita tampak semakin gelisah. Akhirnya ia menunduk pelan, lalu berkata dengan suara parau, Saya tidak bermaksud jahat. Ada banyak tekanan, banyak urusan. Saya hanya ingin desa ini maju. Apa Bapak bersedia mengembalikan tanah itu seperti semula? Tanya salah satu sesepuh. Lurah Sasmita diam lama, matanya memerah. 2 kali bibirnya terbuka, namun tertutup lagi. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Saya bersedia. Masjid terdiam, lalu beberapa warga meneteskan air mata haru. Raka menutup surat itu dengan tangan yang gemetar lega. Lurah Sasmita melanjutkan, suaranya getar. Saya akan memperbaiki catatan tanah. Sesuai amanah para ulama, saya minta maaf kepada semua. Keheningan berubah menjadi isak pelan. Pagi itu, di bawah kubah masjid yang tua, kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Para sesepuh segera menyusun langkah, menata ulang catatan tanah, membuat perjanjian baru, dan menetapkan bahwa hasil sawah serta tanah sekitar masjid akan dikembalikan sebagai wakaf untuk penuntut ilmu dan fakir miskin seperti dahulu. Raka berdiri di dekat jenazah kakeknya. Ia merasa lega, namun juga jatuh berlutut oleh rasa haru yang menumpuk. Kiai, bisiknya, amanahnya mulai kembali. Namun di tengah kelegaan itu, ada hal terakhir yang harus dilakukan, pemakaman ketiga. Dengan hati-hati, para pengusung kembali mengangkat keranda. Langkah mereka mantap, tidak goyah, dan keranda itu mulai bergerak. Warga menahan napas. Tidak ada suara jatuh, tidak ada yang tertahan lagi. Jalan menuju pemakaman terasa ringan, selayaknya angin pagi yang mengalir di antara pohon kelapa. Dan ketika jenazah Kiai Abdul Malik diletakkan ke dalam liang lahat, tanah menutup dengan mudah, lembut, dan sempurna seolah bumi berkata, amanah telah kembali. Kini engkau diterima. Namun perjalanan belum selesai. Setelah pemakaman, Raka harus berdiri kembali di hadapan warga kali ini bukan sebagai cucu seorang ulama, melainkan sebagai penjaga amanah yang baru. Dan amanah itu mulai terasa berat di pundak Raka pada hari yang sama ketika bumi menerima jenazah Kiai Abdul Malik dengan damai. Setelah tanah liang lahat tertutup rapat, warga tetap berdiri di sekitar makam. Tidak ada yang ingin cepat pulang. Ada rasa haru yang menggantung di udara, campuran antara kehilangan dan ketenangan yang baru saja pulang. Para tetua duduk di bawah pohon besar, membaca doa dengan suara bergetar. Nyai Rukayah menyeka air matanya berulang kali. Lurah Sasmita menunduk rendah, menahan rasa bersalah yang mungkin belum seluruhnya terungkap. Raka berdiri paling dekat dengan makam kakeknya. Ia merasakan angin yang menerpa pelan seolah menyampaikan sebuah pesan. Terima kasih, Nak. Untuk pertama kalinya sejak kepergian kakeknya, Raka tersenyum meski samar dan masih diliputi kesedihan. Saat rombongan mulai pulang, beberapa warga mendekati Raka. Raka, terima kasih sudah menyampaikan kebenaran. Kau membuat kami sadar, amanah itu bukan hal sepele. Karangsari berhutang banyak padamu dan Kiai Abdul Malik. Raka hanya menunduk. Ini semua karena Allah menolong. Dan karena amanah kakek belum selesai, seorang bapak yang tua mendekat, menggenggam bahu Raka. Sekarang kau yang akan menjaganya, ya, Nak? Pertanyaan itu membungkam suara Raka. Ia merasakan sesuatu di dalam hatinya campuran bangga, takut, dan tanggung jawab yang besar. Aku akan berusaha, jawabnya akhirnya. Sore itu, para tetua desa berkumpul di serambi masjid. Mereka membawa catatan tanah, peta lama Karangsari,
dan surat wakaf yang baru disepakati bersama. Raka dipanggil ke lingkaran musyawarah. Mulai hari ini, ujar salah satu sesepuh, kami meminta Raka membantu mengawasi tanah wakaf ini. Sebagai penerus dari keluarga Kiai Abdul Malik, Raka mengangkat wajahnya. Mata berkaca-kaca. Tapi aku masih muda. Banyak yang belum aku fahami. Seorang tetua yang lain tersenyum lembut. Justru karena kau muda, nak, amanah itu harus dijaga oleh orang yang hatinya bersih dan belum terbiasa dengan panjangnya urusan dunia. Kata-kata itu membuat Raka menunduk dalam-dalam. Ia ingat bagaimana kakeknya sering menyapu masjid sambil berkata, yang berat bukan menyapu lantainya, nak, tapi menjaga hati orang-orang yang datang ke sini. Kini, amanah itu berpindah ke tangannya. Setelah musyawarah selesai, Lurah Sasmita berdiri di depan warga. Wajahnya lelah, namun ada ketulusan yang perlahan muncul. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan memperbaiki kesalahan, ucapnya. Dan saya bersumpah akan mengembalikan segalanya seperti dulu. Tidak akan ada lagi yang terselip dari amanah para ulama. Warga mengangguk pelan. Beberapa memberikan senyum kecil pertanda bahwa kepercayaan mulai tumbuh kembali. Lurah Sasmita kemudian menatap Raka. Dan kau, Raka, kau memberi pelajaran pada kami semua bahwa keberanian tidak selalu harus keras. Terkadang, ia hanya harus jujur. Raka menunduk dengan hormat. Semoga amanah ini selalu dalam bimbingan Allah. Pak, menjelang maghrib, masjid kembali sunyi. Raka duduk di serambi seorang diri, memandangi halaman masjid yang perlahan berubah warna keemasan disinari cahaya senja. Ia membuka kembali surat tua itu. Kali ini ia tidak membacanya dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur dan tekad yang baru. Insya Allah, Kiai, bisiknya sambil mengusap tulisan tangan sang kakek. Raka akan menjaga ini. Raka tidak akan membiarkan amanah tertunda lagi. Angin senja bertiup lembut, membawa aroma daun kelapa dan suara riak laut dari kejauhan. Seolah Karangsari ikut menghembuskan rasa lega. Dan untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh kerumitan itu, Raka merasa seluruh desa berdiri di sisinya bersama-sama menjaga amanah yang akhirnya kembali ke jalan yang benar. Namun perjalanan hidup Raka tidak berhenti pada hari pemakaman itu. Ada babak baru yang menanti, babak di mana ia harus menentukan arah hidupnya sendiri sebagai penjaga amanah. Karena setelah ini, ia harus menjawab satu pertanyaan besar, bagaimana menjaga amanah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam dunia yang selalu berubah, pertanyaan itu terus mengikuti langkah Raka, bahkan saat seluruh desa mulai kembali bernafas lega setelah pemakaman Kiai Abdul Malik. Dan jawaban atas pertanyaan itu perlahan muncul dari tempat yang tidak ia sangka. Beberapa minggu berlalu setelah pemakaman, desa Karangsari berubah dengan cara yang halus. Namun terasa, angin yang melewati masjid tidak lagi membawa kecemasan. Suara azan kembali terdengar mantap. Anak-anak berlari di halaman masjid tanpa rasa takut, seolah tidak pernah menyaksikan betapa tegangnya hari-hari sebelumnya. Sawah wakaf yang sempat jadi sumber persoalan kini dikelola bersama. Para petani bekerja dengan ringan, karena mereka tahu hasilnya akan membantu banyak keluarga miskin. Dari ladang hingga warung kecil di jalan utama, warga Karangsari mulai merasakan bahwa desa mereka hidup kembali. Di tengah perubahan itu, Raka menjalani hari-harinya dengan kesibukan baru. Ia membantu para tetua mencatat hasil panen, menghadiri musyawarah kecil, dan mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Banyak yang memanggilnya dengan sebutan baru, Raka, penjaga amanah. Sini nak, bantu kami memeriksa catatan ini. Raka, kalau ada keputusan baru, kabari kami. Pada awalnya, Raka merasa canggung. Ia masih seorang pemuda biasa, bukan ulama, bukan pemimpin desa. Namun setiap kali ia merasa ragu, ia teringat guratan tangan Kiai Abdul Malik dalam surat itu, amanah adalah saksi yang tidak tidur. Dan kalimat itu menguatkannya setiap hari. Suatu malam, ketika Raka sedang membereskan rak kitab di masjid, cahaya lampu minyak menciptakan bayangan lembut di dinding. Masjid itu terasa berbeda sejak amanah dikembalikan, lebih teduh, lebih hangat, seolah memeluk siapapun yang masuk. Raka tersenyum kecil. Kiai, semoga Kiai melihat ini dari sana. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari pintu masjid. Raka menoleh. Ternyata Kiai Humaidi datang bertamu, menuruni bukit hanya untuk melihat perkembangan desa. Kiai Humaidi, Raka segera menghampiri. Lelaki sepuh itu duduk di serambi, napasnya pelan namun matanya masih jernih seperti dulu. Aku dengar Karangsari berubah, nak. Alhamdulillah. Raka duduk di sampingnya. Semua berkat bantuan warga. Kiai, tidak.
balas Kiai Humaydi lembut. Perubahan dimulai ketika seseorang berani mengatakan kebenaran meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Raka menunduk, merasa malu dipuji begitu. Tapi Raka masih belum tahu bagaimana menjaga semua ini di masa depan. Kadang Raka takut salah langkah. Kiai Humaydi tersenyum. Itu tanda hatimu hidup, nak. Orang yang menjaga amanah tidak butuh merasa hebat. Ia hanya butuh sadar bahwa amanah itu lebih besar daripada dirinya. Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti air yang jatuh ke tanah kering, tenang, menyiram, dan memberi arah. Jika kau ingin menjaga amanah, mulai dari menjaga keikhlasanmu. Tambah Kiai Humaydi, amanah tidak tumbuh dari kekuatan, tapi dari niat yang jernih. Malam itu, Raka dan Kiai Humaydi berbicara lama tentang masa depan, tentang desa, tentang kebaikan yang harus dijaga perlahan-lahan, dan tentang bagaimana amanah bisa menyatukan hati yang dulu saling berjauhan. Beberapa hari setelah itu, Raka mengalami sesuatu yang tidak pernah ia duga. Di malam yang sunyi, setelah mengunci pintu masjid, Raka tertidur di serambi karena kelelahan. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi melihat Kiai Abdul Malik duduk di bawah pohon besar dekat pemakaman. Wajah kakeknya berseri-seri. Di samping beliau, berdiri seorang lelaki berjubah putih bersih dengan wajah lembut bercahaya, sosok yang tidak dikenali Raka. Namun hatinya langsung tahu bahwa itu adalah sahabat wali yang pernah diceritakan Kiai Abdul Malik. Dalam mimpi itu, Kiai Abdul Malik tersenyum dan berkata, "Raka, terima kasih. Kau telah menutup amanah ini dengan tangan yang tidak menggenggam apapun untuk dirinya sendiri." Raka ingin mendekat, namun sosok berjubah putih mengangkat tangan, memberi isyarat lembut. "Teruskan jalanmu, anak muda. Jagalah apa yang dijaga ayahmu dan ayah dari ayahmu. Amanah itu bukan beban, melainkan cahaya yang menerangi langkahmu." Suara itu seperti angin yang menembus dada Raka dengan ketenangan, sejuk, lembut, dan membuat hatinya bergetar. Ketika Raka terbangun, fajar baru saja menyentuh langit Karangsari. Ia duduk terdiam lama, merasakan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur melainkan petunjuk. Petunjuk bahwa amanah bukan hanya diwariskan, tapi diteruskan. Hari itu, Raka berdiri sendirian di halaman masjid sambil memandang seluruh desa. Karangsari kini tampak seperti desa yang baru, lebih bersatu, lebih damai, lebih terjaga. "Raka," panggil seorang anak kecil dari kejauhan. "Kami mau belajar mengaji. Temani kami ya." Raka tersenyum. "Ayo, masuk ke masjid." Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal yang akhirnya menjawab pertanyaan besar itu. Amanah tidak dijaga dengan kekuatan, tetapi dengan hati yang terus memilih kebaikan, bahkan ketika dunia berubah. Namun kisah ini belum berakhir. Setelah ketenangan kembali, ada satu langkah terakhir yang harus Raka ambil, langkah untuk menutup perjalanan ini dengan hikmah yang lebih besar. Langkah itu akan membawa kita pada penutup perjalanan, pesan terakhir dari sahabat Wali Songo yang kini hidup dalam hati seorang cucu desa kecil. Dan pesan itu mulai mengalir dalam hidup Raka seperti cahaya yang tak pernah padam. Hari itu, langit Karangsari diselimuti awan putih tipis. Masjid tua berdiri dengan tenang, seolah ikut mendengar bisikan angin yang melintas di serambinya. Raka duduk di bawah pohon besar dekat pemakaman, tempat yang sama seperti dalam mimpinya. Ia memandang ke batu nisan kakeknya dengan perasaan campur aduk, syukur, rindu, dan tekad yang baru. "Kiai," bisiknya, "Raka masih belajar, tapi Raka ingin terus menjadi penjaga amanah itu." Suara burung-burung dari kejauhan menyahut lembut, seolah menyampaikan jawaban yang sama seperti dalam mimpinya. "Teruskan jalanmu, nak." Beberapa hari kemudian, warga desa meminta Raka berbicara di serambi masjid setelah salat Jumat. Awalnya ia menolak, ia merasa dirinya belum pantas berdiri di depan banyak orang. Tapi para tetua mendorongnya dengan kata-kata lembut. "Ini bukan soal pantas atau tidak, nak. Ini soal amanah yang dititipkan melalui keluargamu." Akhirnya, Raka berdiri di serambi, memandangi puluhan warga yang menunggu dengan tenang. Angin siang berembus pelan, menggerakkan ujung sarung dan dondon di halaman. Raka menelan ludah, lalu memulai dengan suara yang pelan, namun mantap. "Saudara-saudaraku, Kiai Abdul Malik pernah berkata, amanah adalah saksi yang tidak tidur." Raka dulu tidak mengerti,
Tapi sekarang Raka paham, amanah itu bukan sekadar tulisan di atas kertas, tetapi sesuatu yang hidup di antara kita. Warga mendengarkan dengan khusyuk. Ketika amanah terjaga, Allah menjaga kita. Tapi ketika amanah terabaikan, alam bisa menjadi pengingat. Apa yang terjadi pada jenazah Kiai adalah pengingat untuk semua. Seorang bapak menunduk, matanya berkaca-kaca. Raka melanjutkan, tapi Karangsari sudah memilih jalan yang benar. Kita mengembalikan hak orang lemah, kita menghidupkan kembali tanah wakaf, dan kita berdamai dengan kesalahan masa lalu. Tatapan Raka mengarah pada sawi-sawah jauh di belakang masjid. Ke depan, mari kita jaga itu bersama. Tanah itu bukan milik satu orang, bukan milik keluarga tertentu, tapi milik amanah. Kemudian Raka menunduk, merendahkan dirinya. Raka bukan siapa-siapa. Raka hanya cucu seorang ulama desa. Tapi selama Allah mengizinkan, Raka akan menjaga amanah itu bersama panjenengan semua. Sejenak sunyi kemudian seluruh warga menunduk dengan khidmat. Beberapa meneteskan air mata, beberapa memeluk anak-anak mereka lebih erat, beberapa terlihat tersenyum damai, seolah menemukan kembali jati diri desa mereka. Lurah Sasmita berdiri paling belakang. Wajahnya teduh. Ia mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Engkau bukan hanya cucu seorang ulama, Raka, engkau penerus cahaya yang pernah dibawa oleh sahabat seorang wali roka, Menandok." Ia tahu itu bukan pujian, itu tanggung jawab. Beberapa minggu setelah itu, Raka sering mendatangi makam kakeknya dan membaca doa. Tapi setiap kali ia selesai, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan kenangan yang menghimpit, tapi ketenangan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka kembali duduk di bawah pohon besar itu. Cahaya jingga memantul di permukaan tanah dan membuat suasana terasa hangat. Dalam keheningan senja, ia teringat mimpi yang pernah ia lihat sosok kakeknya dan seseorang yang bercahaya lembut di sampingnya. Terkadang, amanah bukan tentang menjaga tanah atau harta, pikirnya. Amanah adalah menjaga hati-hati yang percaya pada kebaikan. Raka menatap langit yang mulai memerah. Ia merasakan desiran lembut dalam dadanya, seperti sapaan yang turun dari langit. "Terima kasih, Kiai," ucapnya lirih. Raka akan terus menjaga pesan itu. Lalu ia tersenyum-senyum yang lahir dari keyakinan, bukan dari harapan kosong. Pesan terakhir sahabat Wali Songo kini hidup di dalam dirinya. Jangan biarkan amanah tertunda, karena amanah adalah cahaya yang menuntun generasi berikutnya menuju jalan kebaikan. Dan sejak hari itu, setiap fajar yang menyinari Karangsari membawa cerita baru tentang seorang pemuda yang menjaga amanah warisan para ulama, tentang desa yang bangkit dari kelalaian, dan tentang pesan terakhir yang kini bersemayam bukan hanya di surat tua, tetapi di hati semua warga Karangsari.